Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat yang pada saat ini juga mengikuti doa Mezbah, doa pagi melalui live ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini walaupun situasi, keadaan seperti apapun, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Bapak Gembala masih kurang sehat karena vaksin booster kemarin, jadi kami satu keluarga, yaitu keluarga pastori, itu vaksin pada hari Rabu. Pada hari Rabu vaksin. Ada beberapa yang demam, sakit badannya, dan juga pusing. Nah, Bapak Gembala sampai sekarang yaitu masih pusing, katanya masih pusing dan ada masih demamnya. Jadi mungkin tingkat kekebalan tubuh masing-masing ya. Jadi kemarin itu sempat semua pada bilang sakit. Saya was-was juga dengan diri saya sendiri. Jangan-jangan saya juga sakit karena saya yang pertama kurang sehat ya, kepala saya pusing waktu mau divaksin. Tetapi puji Tuhan, jadi saya hanya merasakan sedikit sakit di lengan karena habis disuntik itu, dan saya bingung dengan semua yang merasakan sakit. Kok aku enggak ya? Apakah karena jangan-jangan enggak sama vaksinnya atau gimana, atau yang lain yang disuntikkan? Tetapi Eldo berkata seperti ini, puji Tuhan Ma, bersyukur supaya Mama bisa merawat semuanya. Oh iya ya, kalau sakit semua kan gimana, siapa yang merawat begitu. Jadi bersyukur, tetap bersyukur. Walaupun keadaan sakit, tetap bersyukur. Yang divaksin tidak ada gejala apapun, juga tetap bersyukur. Hanya satu, jangan sombong ya, begitu ya. Jadi ketika divaksin, saya tidak apa-apa, ini saya kebal, saya kuat. Nah, jangan sombong, tetap merendahkan hati. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini firman Tuhan bagaimana bangsa Israel itu memang bangsa yang tegar tengkuk, sombong. Ini merupakan contoh kehidupan orang-orang percaya itu seperti ini, seperti bangsa Israel. Walaupun sudah diperingatkan berulang kali dan teguran berulang kali, bahkan hukuman berulang kali kepada bangsa Israel oleh karena tindakannya, tetapi bangsa Israel itu masih mengulang. Nah, ketika dia mengalami hal yang enak, dia bisa lupa kepada Tuhan. Tetapi pada saat dia mengalami penderitaan, dia berseru-seru kepada Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan Yeskiel pasal 17 ya. Di sini firman Tuhan di bagian terakhir itu nanti dikatakan bahwa Tuhan itu merendahkan orang yang rendah, dan kita baca dulu ya di ayat yang ke-24. Jadi Pak Yeskiel pasal 17 ayat yang ke-24, saya akan bacakan di sini. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Kita lihat di sini bahwa Tuhan itu merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Jadi yang rendah hati itu akan ditinggikan. Yaitu pada pagi hari ini, orang yang rendah hati itu akan ditinggikan. Nah, kita melihat bahwa bangsa Israel ini memang bangsa yang luar biasa. Di ayat 1 saya akan membacakan. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum Israel. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, seekor burung Raja Wali yang besar, dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna, datang ke gunung Libanon, dan ia mengambil puncak pohon aras. Ia mematahkan pucuknya yang paling ujung dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan, lalu diletakkannya dia di kota perniagaan. Ia mengambil sebuah dari teruk-teruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah ditaburi. Ia menempatkannya dekat air yang berlimpah-limpah seperti pohon gandarusa, sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun.
yang tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu, dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk. Dalam pada itu ada juga burung raja wali besar yang lain dengan sayapnya yang besar dan bulu yang lebar, dan sungguh pohon anggur ini mengarahkan akar-akarnya ke burung itu dan cabang-cabangnya dijulurkannya kepadanya, supaya burung itu mengairi dia lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam. Namun ia ditanam di ladang yang baik dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan berbuah, dan supaya menjadi pohon anggur dan yang bagus. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, apakah itu akan berhasil? Apakah orang yang tidak akan mencabut akar-akarnya dan menyentakkan buahnya, sehingga semua ulamnya yang baru menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak orang untuk mencabut dia dengan akar-akarnya. Lalu ia memang ditanam, tetapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya itu. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Katakanlah kepada kaum pemberontak, tidakkah kamu mengetahui apa artinya ini? Katakan, lihat, Raja Babel datang ke Yerusalem, dan ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya dan membawa mereka ke Babel baginya. Lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan raja dan mengadakan perjanjian dengan dia. Sambil menyuruhnya dia bersumpah, ia mengambil juga orang-orang berkuasa negeri itu, supaya kerajaan itu menjadi lemah dan jangan memberontak lagi, juga supaya memegang teguh perjanjian itu, dan dengan demikian tetap ada. Tetapi orang itu memberontak kepadanya dengan menyuruh utusan ke Mesir supaya ia diberi kuda dan tentara yang besar. Apakah ia akan berhasil? Apakah orang yang berbuat demikian dapat luput? Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang diperbuat oleh bangsa Israel. Jadi Tuhan itu membuat sindiran kepada bangsa Israel di dalam ayat 1 dan 2 tadi. Tuhan telah berulang kali, yaitu menyampaikan firman-Nya dengan bahasa yang dapat dimengerti dan lambang melalui tindakan Yeskiel bagi Israel. Tetapi mereka itu terus mengeraskan hati. Kita tahu ya, terus mengeraskan hati. Jadi dia terus memberontak kepada Tuhan, dia lupa lagi kepada Tuhan, dia mengandalkan bangsa-bangsa lain ya, terutama di sini yang pertama itu dia mengandalkan bangsa Babel. Tetapi di dalam mengandalkan bangsa Babel, apakah dia terus mencari orang yang paling kuat di situ ya. Nah, Tuhan menyindir bangsa Israel ini atas ketergantungannya kepada bangsa-bangsa tersebut. Bukan kepada Allah bangsa Israel itu bergantung, tetapi dia sebentar aja dia akan beralih kepada bangsa lain, yaitu terutama yang disebutkan di sini adalah bangsa Babel. Dia menganggap bangsa Babel itu adalah bangsa yang besar yang akan bisa menolong dia, yang bisa melindungi dia, yang bisa menaungi dia. Dia lupa kepada Tuhan yang telah menolongnya pada nenek moyang yang terdahulu, bahwa Allah telah menolong nenek moyang bangsa Israel itu. Dia melupakan semuanya itu dan dia berharap kepada bangsa-bangsa ini. Maka Tuhan mengingatkan kembali kepada bangsa Israel itu dengan teka-teki, yaitu yang kita baca tadi dalam ayat 1 dan 2 tadi disampaikan di situ. Karena pertama, mereka menjalin kerjasama dengan Raja Wali Besar. Jadi Raja Wali Besar ini adalah Babel, yaitu Raja Nebukadnezar dari Babel yang datang dari Lebanon, yaitu ke Yerusalem. Raja Nebukadnezar di ayat 3 dan 12 itu tadi yang telah kita baca, Raja Nebukadnezar membawa pucuknya yang paling ujung, yaitu Raja Yoyakin dari Yehuda, mengangkutnya ke dalam pembuangan ke Babel. Wow, ini yang diharapkan, yang istilahnya bangsa yang tadinya diharapkan sudah menjalin hubungan, tetapi malah menghancurkan juga bangsa Israel. Di ayat 16, ayat yang berikutnya itu, setelah mengangkut semua penguasa dan orang yang berkuasa di sana, ia menempatkan seorang dari keturunan raja untuk memimpin sisa kerajaan itu dan mengadakan perjanjian dengannya. Bukannya taat, Raja Sedekia dari Yehuda kemudian memberontak terhadap Nebukadnezar dan berpaling ke Mesir untuk meminta bantuan militer.
yaitu kuda dan tentara. Kenapa? Karena bangsa Israel ini memandang istilahnya gampang, istilahnya perjanjian yang diadakan dengan Nebukadnezar itu dianggap gampang oleh bangsa Israel dengan dia meminta bantuan kepada Mesir yang dianggapnya Mesir juga bisa menolong bangsa Israel itu. Tetapi apakah Mesir juga bisa menolong bangsa Israel? Oh, tidak bisa. Karena yang bisa menolong bangsa Israel sebetulnya hanya Allah sendiri. Maka Tuhan memberikan terus peringatan-peringatan gitu kepada bangsa Israel. Akibat memandang ringan sumpah perjanjian itu, Raja Sedekia mendatangkan maut atas dirinya sendiri. Jadi di sini ya, akibat dari orang yang menganggap rendah apa yang telah diucapkan, apa yang telah dilakukannya, seandainya kita sudah menjalin hubungan kepada seseorang dan setelah tahu bahwa orang itu tidak membuat baik atau senang, maka kita langsung tinggalkan dia dan kita pergi kepada yang lain. Itu kadang-kadang orang seperti itu adalah orang yang menganggap rendah persahabatan atau perjanjian itu sendiri, sehingga inilah orang-orang seperti ini akan mendatangkan celaka buat dirinya sendiri. Ya, kemana yang istilahnya yang menguntungkan dia pergi ke situ, di mana yang menguntungkan dia pergi ke situ. Nah, dia akan tidak mengerti, tidak tahu apa akibatnya dari yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, seperti bangsa Israel ini, dia mengandalkan bangsa-bangsa yang kuat. Pertama dia mengandalkan Nebukadnezar, dan yang kedua dia mengandalkan Mesir. Dia minta pertolongan kepada Mesir. Kita lihat di sini ya, ternyata Raja Sedekia ini mendatangkan maut atas dirinya sendiri. Angin timur yaitu pasukan Babil datang dan mengangkut Sedekia tertawan ke Babel. Ia mati di sana. Nah ini dia membuat celaka dirinya sendiri. Bapak Ibu dan sahabat semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan merendahkan, bahkan Tuhan akan membinasakan orang-orang yang meninggikan diri, dan terutama orang yang tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kadang-kadang kita berkata, oh gampang rendah hati, oh gampang istilahnya mengatakan kata-kata rendah hati, tapi sulit loh. Ketika kita punya kelebihan, maka kita gampang sekali untuk lupa teman, terutama itu yang paling berbahaya adalah lupa Tuhan. Ketika kita mendapatkan keberhasilan sedikit, kita sudah lupa semuanya. Nah, kita kemarin itu belajar tentang bangsa Israel yang telah dibungut oleh Tuhan, yaitu di pasal yang ke-16 ya. Dan bangsa Israel itu sampai digambarkan juga bahwa dia lahir dibuang oleh ibunya, orang tuanya dibuang, dan dia belum mandara, dia tidak dihiraukan oleh siapapun, dan Tuhan itu memungut bangsa Israel itu, mendandaninya sedemikian rupa, diberikan perhiasan-perhiasan, tetapi bangsa Israel menyalahgunakan semuanya itu, dan akhirnya dia pun dihukum oleh Tuhan. Inilah bangsa yang benar-benar tegar tengkuk dan tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, ketika dia mengalami kesombongan itu, Tuhan merendahkan. Jadi hati-hati di sini ketika kita sudah mulai sombong, hati-hati akan kejatuhan itu sudah di ambang pintu ya. Sudah di depan kita kejatuhan itu. Jadi orang yang sombong biasanya itu, kalau saya menyebutkan itu, kesombongan adalah awal kehancuran dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak menyadari ya, orang sombong itu gak sadar loh. Apakah dia sombong? Kadang-kadang saya nggak sombong, tetapi ngomongnya gede-gede, jadi besar-besar. Oh saya loh seperti ini, oh saya semuanya itu saya. Jadi ketika seseorang itu berkata saya, orang itu sudah sebetulnya menunjukkan bahwa kesombongannya. Oh saya bisa ini. Nah ini kadang-kadang yang tidak disadari oleh setiap orang ya, ketika berbicara. Jadi harus didengarkan, harus saya dan menceritakan saya. Hati-hati, ini kesombongan ya. Jadi Tuhan bisa merendahkan orang yang sombong, terutama adalah orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan seperti bangsa Israel. Sering dalam kehidupan kita ini kita tidak mengandalkan Tuhan. Ketika kita memiliki sesuatu yang berlebih, kadang-kadang kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dulunya setia, sebelum sebelum Tuhan pulihkan atau Tuhan memberkati, itu setia sekali meminta kepada Tuhan, Tuhan berkati. Berdoa pun juga setia sekali, siang malam berdoa, bahkan mungkin tengah malam pun juga berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Dia taat baca firman Tuhan. Tetapi
Ketika setelah Tuhan berikan sesuatu atau berikan harta yang berlimpah-limpah, bisa aja kita mulai sombong. Di sini kita harus hati-hati. Setiap harta milik kita yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan supaya kita tidak sombong. Karena Tuhan bisa merendahkan orang yang sombong. Dan gampang ya Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati itu, gampang sekali. Istilahnya ya dengan disentil sedikit aja sudah langsung orang yang tadinya di atas bisa turun di bawah. Jadi apa yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita ini nggak ada sebenarnya. Ya kita ini nggak ada apa-apanya. Jadi kita harus terus merendahkan hati di hadapan Tuhan ya. Taat dan sabar dalam kesulitan, apalagi jika itu merupakan akibat dosa kita. Jangan memberontak. Jadi orang yang rendah hati itu taat kepada kesulitan yang dihadapi. Kadang-kadang kalau orang yang tidak rendah hati itu pastinya dia tidak bisa taat ya. Pasti mengeluh, yang ada hanya mengeluh. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Seharusnya saya dihargai, dihormati. Nah ini yang kadang-kadang terjadi. Tetapi orang yang rendah hati itu akan taat. Oh ya Tuhan terima kasih Engkau telah memproses. Jadi orang yang rendah hati itu mau diproses oleh Tuhan. Mau dibentuk oleh Tuhan. Dia tidak memberontak. Jadi pada saat bangsa Israel itu dibentuk oleh Tuhan, dia itu sering memberontak. Ya. Tujuan Allah itu untuk menghukum bangsa Israel, memberikan istilahnya masalah apa, tantangan-tantangan dalam kehidupan bangsa Israel itu karena bangsa Israel itu dikasihi Tuhan, bangsa umat pilihan Tuhan. Jadi supaya bangsa Israel itu taat kembali kepada Tuhan, maka ada hukuman-hukuman seperti itu. Tetapi bangsa ini tetap aja tidak mengandalkan Tuhan. Nah kita harus taat. Dalam pembentukan, dalam menghadapi masalah sesulit apapun kita harus taat kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan hal-hal yang lain. Seperti mungkin kita sudah berdoa ya. Kalau kita sakit mungkin kita berdoa. Tuhan tolong saya sembuhkan. Loh kok gak sembuh-sembuh. Sudah 1 minggu kok gak sembuh-sembuh. Akhirnya ada suara-suara yang lain. Oh di sana loh ada. Hanya minum air putih aja bisa sembuh. Nah kita akhirnya pergi ke sana. Oh Tuhan karena mungkin jalannya di sana. Nah kadang-kadang kita berpikir bahwa kita ini mencari jalan keluar sendiri. Ketika orang yang tidak mau taat, yaitu tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, dia pasti mencari jalan sendiri. Oh mungkin jalannya ini. Akan keinginannya. Padahal itu bertentangan firman Tuhan. Kita hanya berdoa bukan karena minum air putih. Yang sudah bukan air putih biasa ya, pastinya air putih yang sudah dicampi-campi itulah dan sembuh. Nah, maka dia itu adalah pasti meninggalkan Tuhan. Nah, karena air putih inilah saya sembuh. Tidak lagi menceritakan kemuliaan Tuhan, tidak lagi kesembuhan itu dari Tuhan, tetapi dari air putih. Ada banyak hal di sini. Kalau dalam hal-hal yang lainnya, dalam mencari kekayaan, harta benda, popularitas dalam kehidupan kita bisa bukan mengandalkan Tuhan tetapi mengandalkan hal yang lain. Supaya kita terkenal, kita bisa mengandalkan yang lain, mengandalkan orang. Orang itu bisa membawa kita terkenal. Bukan lagi kepada Tuhan. Akhirnya kita baik sekali kepada orang itu sehingga kita mengabaikan Tuhan. Nah ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi kalau toh kita ini ada kelebihan-kelebihan dalam kehidupan kita semuanya itu kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri. Dan jangan memberontak ketika kita dibentuk oleh Tuhan. Rendah hati itu menerima semua keadaan itu. Dan jangan istilahnya mengandalkan yang lain. Nah ini ya kerendahan hati. Yang pertama itu adalah taat dan sabar ketika menghadapi persoalan hidup, kesulitan-kesulitan hidup. Yang kedua, ketika kita mendapatkan pembentukan, jangan memberontak, jangan mengeluh. Tetapi tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita semuanya supaya kita belajar untuk rendah hati dan kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita taat kepada Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa-doa kita.